Perkembangan teknologi digital membuat pasar tradisional seperti Pasar Kliwon yang merupakan pasar terbesar kedua di Jawa Tengah yang semakin tertinggal. Konsumen lebih suka berbelanja online karena lebih mudah dan efisien. Akibatnya, pedagang di Pasar Kliwon kehilangan pelanggan dan pendapatan mereka menurun. Mereka yang berjuang untuk bertahan di tengah perubahan zaman ini. Kisah Pasar Kliwon menunjukkan tantangan yang dihadapi pasar tradisional dalam menghadapi dominasi bisnis online. Menurut pedagang muda ini, penjualan apa yang dijual belikan untuk konsumen? Di sini fokusnya kebaya, ada kemudian juga sama dari sama selendang. Ya. Dengan melihat kondisi pasar yang sedang sepi, bagaimana strategi penjualan barang akan dilakukan? Tapi kan kebaya kan sudah musiman, jadi kalau kayak ya lagi masa-masa bisa Agustusan terus wisuda gitu rame. Nah, di sini selain kios, apakah ada media lain dalam penjualannya? Kalau media lain belum ada sih, baru ini ada yang dibelikan. Ada penjualan di pasar sekarang ini, apakah masih stabil apa bagaimana? Karena online juga kan, saingan sama online. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih keadaan Pasar Kliwon saat ini? Blok C ku sih mesti khusus sayur-sayuran mas dulu. Tapi sekarang ada pakaian ya ada, sembako, campur sih. Sekarang pasarnya sepi kan terus sembarang boleh gitu. Nah, kan saat ini di Blok C sudah tidak bertujuan atau campur. Apakah ada protes dari pedagang sayur lainnya? Dulu sepeda motor masuk nggak boleh, sekarang ya dibiarkan. Kalau dulu nggak bisa, Mbak, dulu kan sini penuh orang jualan. Sekarang kan bisa dapat dihitung, Mbak. Banyak yang tutup. Apakah ada efek dari penjualan live streaming? Kalau kita sendiri itu sebenarnya lebih ke balance ya kak ya, kita pemasaran secara offline maupun online itu tetap jalan. Yes. Salah satu yang lewat online ya, kita juga yang offline itu jalan. Berkunjung ke instansi sekolahan maupun semacam PKK, RT gitu itu kita juga tetap jalankan. Jadi sebenarnya lebih ke balance. Balance ya, keseimbangan. Dan sebenarnya ya ini live sebagai salah satu promosi kita lewat online. Menurut Masnya sendiri, bagaimana keadaan Pasar Kliwon yang dulu dan sekarang? Musim tertentu, tapi itu kalau dibandingin sama yang tahun-tahun sebelumnya itu tidak seramai yang dulu-dulu seperti itu. Jadi memang mungkin musim lebaran, tapi kalau dipikir-pikir itu dibanding zaman dahulu itu lebih ramai yang dulu. Itu memang sama, kalau rame memang rame memang karena wayangnya rame gitu kan, waktunya rame. Jadi memang sebenarnya di pasar pun dimanapun ya nggak cuma di Kliwon ya, itu memang sebenarnya ya trennya ya turun. Nah, apakah penjualan di pasar harus mengikuti perkembangan zaman atau bagaimana? Itu bisa menjadi salah satu pendukung ya, atau penyebab. Soalnya itu kan COVID kan waktu itu kan membatasi pergerakan ya, pembatasan sosial. Belum lagi di pasar tuh kan mungkin zaman itu lockdown, jadi kayak dibatasi yang harus masuk ini itu gitu. Jadi ya seperti owner kita itu juga sebetulnya memang di pasar dulu, tapi setelah karena ada pandemi, jadi tokonya dipindah ke rumah. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi kita di rumah bosnya juga ada tokonya, dan memang lebih difokuskan di sana karena terjadi pandemi itu. Jadi memang selain karena setelah pandemi masyarakat jadi turun trennya ke pasar, itu pun juga sebagai upaya bisa bertahan lah kayak gitu. Jadi memang COVID bisa menjadi salah satu penyebab. Selain mungkin daya beli masyarakat juga ngaruh ya, kayak misal harga barang-barang semakin naik, inflasi kayak gitu kan, itu juga termasuk sebagai penyebab atau pengeluaran masyarakat yang istilahnya
memboncos kali ya bahasanya itu kan istilah itu bisa menjadi pemicu kayak sekarang itu tren dari masyarakat ke pasar Dalam penjualan, perbandingan antara jualan online dan offline lebih laku mana ya? Kalau kita lebih cepat yang offline ya, karena orang kan masih pengen yang belok barangnya langsung. Ada yang kayak gitu, ada yang tipikalnya kayak gitu atau memang sudah langganan di toko kita. Jadi apa namanya, kalau di TikTok tuh mungkin istilahnya itu kayak bisa untuk pelanggan baru ya. Kayak kemarin tuh ada dari Pati, mungkin belum tahu tokonya kita, tapi setelah live-nya kita nongol di FYP-nya mereka, itu langsung kayak kepoin etalasenya dulu. Terus kemarin tuh datang betulnya ke toko yang di rumahnya bosnya sih, tetap nunjukin ke kita. Kebetulan saya waktu yang melayani itu tuh ada gambar etalasenya gini, dia harganya segini. Oh ini, oh ya, jangan lihat dari mana tuh, dari TikTok, pas nge-live, oh gitu. Jadi kan itu sebagai salah satu media, istilahnya kan sebagai memancing juga. Ini memang tidak check out, tapi istilahnya bisa datang ke toko juga, itu bisa menjadi salah satu sarana promosi juga sih. Apakah ada pesan dan kesan tersendiri bagi sesama penjual dalam menopang kembali kehidupan pasar pada zaman dahulu? Kalau dari saya lebih ke itu ya, kalau mungkin dari sesama pedagang pasar itu sudah punya cara sendiri-sendiri buat survive ya. Kamu lebih ke pemerintah aja sih kalau saya, kayak lebih ke ada kayak apa namanya, latihan khusus, bukan latihan, kayak ada cara tersendiri bagaimana cara bisa membangkitkan pasar tradisional itu ya. Mungkin ya saya kurang tahu kalau memang bagiannya mereka bagaimana, tapi mungkin dari pemerintah bisa ada cara tersendiri atau langkah-langkah yang inovatif, solutif, dan memang bisa langsung mempengaruhi ke bagian pasar. Pasar tradisional atau pasar Kliwon lebih dari sekedar tempat jual dan beli, tempat yang merupakan jantung denyut kehidupan sosial, di mana bertemunya beragam budaya dan terjalinnya interaksi hangat antar warga. Di antara aroma rempah dan hiruk-pikuk transaksi, terukir cerita dan persahabatan yang tak ternilai. Namun, ancaman modernisasi dan persaingan bisnis yang ketat mengancam kelangsungan pasar tradisional ini. Oleh karena itu, upaya kolektif sangat krusial. Nah, sebagai warga dan konsumen, kita berperan aktif mendukung pedagang lokal, memilih produk lokal, dan menjalin hubungan yang harmonis dengan mereka. Dengan demikian, pasar Kliwon tidak hanya akan tetap bertahan, tapi juga akan lestari sebagai warisan budaya yang bermakna, serta menghidupi kehidupan masyarakat dan menginspirasi generasi muda yang akan mendatang.